miskin. Aduh. Ya. Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya Agar Anda semakin terhibur. Asoy. Asoy. Halo Tevi, teman-teman Viara. Sudah senyum hari ini? Jangan lupa bahagia. Asoy. Hari ini Viara mau membahas tentang Viara sendiri. Soalnya Viara nggak puasa, sedangkan adik-adik Viara puasa. Kira-kira dosa nggak ya? Ikuti terus ya sampai akhir bersama Ustadz Papa. Ustadz Papa, sini. Nah, itu dia Ustadz Papa. Sini. Kalau Ustadz berarti harus pakai surban. Surban, ya. Ya, atau Peci. peci. Ntar dulu ya, peci dulu ya. Oh, ini dia peci. Ustadz Papa mau duduk dulu. Duduk. Ustadz Papa. Ini Ustadz Papa, namanya Cak Hadi, alumni Salafiyah Safi'iyah Situbondo Kiai As'ad. Ya, benar. Tolong. Hah? Viara mau tanya. Sekarang kan bulan puasa nih Ustadz Papa. Kenapa orang Islam harus puasa? Apa keuntungannya juga? Wah, jadi Ustadz nih berarti. Ada pertanyaan. Kepedean. Ya benar, sekarang bulan Puasa. atau dalam Bulan bahasa Arabnya bulan Ramadan. Ramadan. Kenapa orang Islam harus puasa gitu kan? Emang penting gitu kan? Iya. Orang Islam harus puasa karena puasa itu bagian dari rukun Islam. Rukun Islam yang Emang Viara tahu nggak rukun Islam ada berapa? ya, ada 5. Oke, coba Viara sebutkan. Rukun Islam kan ada 5, ya kan? 2 kalimat syahadat, Ya. sholat, Up. zakat, Ya. puasa, Iya. haji bagi yang mampu. Oke, makanya Berarti yang keempat dong. ya, kenapa orang Islam harus puasa? Karena menjadi bagian dari rukun Islam. Selain menjadi rukun Islam, di dalam Al-Quran itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, kalau ada bacaan harus bilang Allah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Cakep. Ih, orang serius-serius juga. Papa. Jangan terlalu serius. Agama itu dipeluk dengan santai, dengan bahagia ceria. Ya kan mau denger orang ngaji. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya? Shadaqallahul azim. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sana pakai kata amanu. Orang yang beriman berarti yang nggak beriman
nggak diperintahkan. Ya ayyuhalladzina, iya orang yang nggak beriman, pokoknya yang nggak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya terhadap Allah dan Rasulnya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? Nih tadi pertanyaannya penting apa enggak? Penting. La'allakum tattaqun, supaya kamu takwa atau takut kepada Allah, supaya kamu mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuannya dan perintahnya. Terus katanya pas di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ya, banyak keistimewaan tentang Ramadan. Di antaranya di dalamnya diturunkan Al-Quran, termasuk Lailatul Qadar itu juga di hari-hari ganjil setelah separuh Ramadan. Nah, terus dalam hadis Bukhari Muslim juga dijelaskan, barang siapa yang berpuasa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosanya bahkan yang akan datang. Tadi pertanyaannya penting nggak penting? Berarti Ramadan atau puasa ini juga penebus dosa. Katanya pas malam Lailatul Qadar juga ya. Oh iya, malam jadi 1000 bulan. Ya, jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang Lailatul Qadar. Viara pingin dapat Lailatul Qadar. Kalau Viara ketemu dengan Lailatul Qadar, pingin berdoa apa? Pengen sembuh, amin, sehat, amin, dan keluarga sehat semua. Amin. Bisa cangkok ginjal, bisa lepas dari oksigen, semua bisa normal seperti dulu. Anak-anak yang lain bisa sekolah. Amin. Mudah-mudahan Viara di akhir Ramadan ini nanti ketemu ke malam Lailatul Qadar. Katanya tidak ditentukan kapan kan? Iya, tapi ada tanda-tandanya, yaitu malam ganjil. Misalnya tanggal 25 Ramadan, tanggal 27. Makanya di malam-malam ganjil itu dianjurkan untuk iktikaf. Pertanyaan kedua, Ustadz Papa. Oke, siap. Kan di Indonesia banyak orang beragama Islam Ya, yang sakit-sakit. Itu kan tidak puasa. Dosa nggak sih? Termasuk Viara umur berapa? 15 tahun. Viara umur 15 mau 16 tahun. Iya. Jadi dalam Islam itu orang diwajibkan berpuasa kalau sudah baligh. Baligh itu artinya sudah dewasa. Oh, ya. Kalau tidak sakit. Ya, kalau tidak sakit, kalau sudah baligh dewasa, itu wajib berpuasa. Kalau Viara umur 16 tahun sudah masuk baligh. Sepertinya kalau rata-rata di Indonesia umur segitu sudah masuk baligh. Jadi mau Papa jawab Ustadz Papa nih? Ustadz Papa. Ustadz Papa. Ada gelar baru nih Ustadz Papa. Nih mau jawab buat teman-teman yang juga lagi sakit, buat teman-teman yang juga lagi diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa puasa, apakah berdosa? Yuk kita bahas ya. Di dalam Al-Quran, kalau tadi Al-Baqarah 183 tadi sudah saya bacakan, itu lanjutannya 184 ya. Ayyaman ma'dudat,
faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ayam ma'dudah di hari tertentu lah. Faman kana minkum maridun, jika ada kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, ini dalam Al-Quran ya, fa'iddatum min ayyamin ukhur, maka kamu harus menggantinya atau mengqadha di hari lain. Kalau Fiara tidak bisa mengganti dengan puasa, bisa diganti dengan yang lain tidak, Pak? Iya. Dan Fiara pernah ngelihat Mama tidak puasa, sedangkan Mama itu tidak sakit. Pertanyaannya bagus sekali. Di ayat 184 itu dilanjutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Itu lanjutannya. Apa artinya? Artinya, jika kamu merasa keberatan atau belum bisa mengganti dengan puasa atau qadha, fidyatu ta'amu miskin, maka kamu membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Jadi kalau dalam fikih itu namanya satu mot ngasihnya, kurang lebih satu porsi lah kalau sekarang, satu porsi makan. Jadi misalnya Fiara nih nggak puasa sehari, lalu tidak bisa mengganti atau tidak ada kemungkinan untuk bisa mengganti nanti di hari lain dengan puasa, maka Fiara itu menggantinya dengan memberi makan satu porsi. Kalau dulu satu mot itu sekitar segenggam gini lah. Satu mot. Kalau sekarang lah satu porsi makanan, bisa mentah atau yang sudah siap santap. Itu selama 1 bulan juga. Kalau sebulan yang nggak bisa puasanya, ya berarti sebulan digantinya. Bisa dikumpulkan sebulan langsung, bisa dikasihkan tiap hari. Bisa dikasihkan kepada 30 orang miskin langsung atau dicicil tiap hari. Pokoknya intinya harus bayar fidyah, memberi makan orang miskin satu porsi untuk mengganti puasa yang tidak bisa itu. Terus pertanyaannya berikutnya, Mama pernah nggak puasa tapi nggak sakit? Nah, itu namanya datang bulan. Datang bulan? Iya, maksudnya bulan datang bertamu sama Mama. Bisa. Itu namanya Mama sedang haid ya. Dalam Islam itu diajarkan. Sebenarnya umur 15 atau 16 seperti Fiara itu mulai dari umur 13 atau 14 biasanya perempuan itu sudah haid. Laki-laki juga? Laki-laki kagak lah. Iya, enggak. Iya, mungkin laki-laki Perempuan juga. haid itu keluar darah dari vagina, itu namanya bahasa Indonesianya datang bulan. Itu biasanya rutin, itu menandakan kalau dia dewasa. Itu emang nggak bisa puasa. Saat dia haid itu tidak boleh puasa, tapi bisa digantikan nanti. Kalau sudah tidak haid. Ya, di luar puasa. Misalnya nih haid selama seminggu, berarti diganti selama seminggu. Biasanya seumuran Fiara itu sudah haid, cuman karena Fiara lagi sakit tidak mengalami itu. Harusnya Fiara sudah tahu tentang haid itu mulai dari usia 13 sampai 13 atau 15 tahun itu biasanya perempuan sudah mulai haid. Kalau laki-laki tidak haid. Haid itu kedewasaan laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Terus kalau lagi nggak puasa nggak sholat juga? Iya, sama. Kalau sholat boleh tidak diqadha, tetapi kalau puasa harus diganti. Jadi perempuan itu sebenarnya punya keistimewaan dari Allah, punya keringanan-keringanan. Makanya Fiara sebagai perempuan sebenarnya diistimewakan dengan Allah, ditambah Fiara diuji dengan sakit sudah 6 tahun ya. Kalau Fiara sabar, insya Allah akan dapat balasan yang setimpal, akan dapat kebahagiaan, pokoknya akan dapat mahkota dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ustadz beneran nih. Ya kebetulan ini Ramadan para pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi itu menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang juga lagi sakit, yang lagi seperti Viara. Tapi jangan khawatir, kalian dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keringanan. Boleh tidak puasa, kalau masih belum bisa juga menggantinya, boleh diganti dengan memberi makan orang miskin. Aduh. Maaf ya pemirsa, ini biasanya memang seperti ini, dalam sehari itu bisa sampai 3 kali semaput. Kalau dulu-dulunya di awal bisa sampai 10 kali dalam sehari, saya panik bolak-balik IGD. Tapi kalau sekarang kita sudah paham, ini biasanya pusing, nggak kuat jadi langsung semaput. Nah ini biasanya kita tunggu beberapa menit, nanti akan sadar. Dipastikan dulu suhunya badannya, kemudian ditensi. Nanti kalau misalnya tensinya kurang baik sama suhu badannya, kita larikan ke IGD. Tetapi kalau semuanya baik-baik aja dites, itu biasanya ditunggu sampai 30 menit akan sadar. Doakan ya, kami berusaha terus menghibur Viara. Kegiatan ini sebenarnya Viara menjadi senang, cuman maaf ya pemirsa, jangan panik. Ini Viara sudah biasa sehari itu bisa sampai 5 kali semaput. Jadi kalau dia pusing tiba-tiba semaput, kalau dulu saya langsung larikan ke rumah sakit, tapi kalau sekarang udah tahu bagaimana cara penanganannya. Terima kasih teman-teman, dan dukung terus Viara agar dia bisa semangat menjalani cobaan Allah ini. Terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf. Maaf ya sedikit ada insiden. Terima kasih.